Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini saatnya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Ini saatnya kita beri syukur yang terbaik bagi Allah kita, bagi Allah yang hidup, bagi Allah yang kita sembah. Mari kita bersatukan hati kita lebih lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita awali dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat segala kasih dan anugerah. Saat ini Tuhan kami lebih lagi rindu untuk memuliakan Engkau, untuk bersekutu dalam Engkau Tuhan, untuk masuk di dalam hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur buat segala pertolongan-Mu, bersyukur buat segala anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Dan kini Tuhan, kami rindu lebih lagi untuk menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Terima kasih.
dalam hatiku. Lebih lagi maka akan terima Engkau. Kurang syukur. Kau setia, Bapa, Kau mulia, kenanglah jiwaku aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bila Tuhan mengatakan Kau Maha yang Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu. Lebih dari harta kekayaan segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Bersyukur Tuhan, kalau kami boleh memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan ini saatnya kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, ini kami. Biarlah firman-Mu Tuhan memulihkan kami, Kau ubahkan setiap kami, untuk kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang berkenan di hadapan-Mu. Karena kami rindu Tuhan, hidup kami boleh berarti untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini kembali kita boleh bersekutu, memuji dan menyembah kebesaran Tuhan. Saudara, saya rindu untuk menyampaikan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya, yaitu mengenai perspektif kerajaan sorga berbeda jauh atau berbanding jauh dengan perspektif yang dunia punya. Atau dengan kata lain begini, cara pandang kerajaan sorga, cara pandang Bapa, cara berpikir Bapa, cara melihat Bapa di sorga, itu berbeda dengan dunia ini. Namun sebelumnya mari kita baca bersama-sama. Kita renungkan ayat per ayat dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang kelima. Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret
sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Dalam kisah ini kita semua tahu bahwa Simon pertama kali dalam hidupnya mengalami sesuatu yang tidak pernah dialami sebelumnya sebagai seorang penjala ikan. Ia sudah semalam-malaman menjala ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Sampai di pagi hari ketika Yesus naik ke atas perahunya dan mulai memberitakan Injil dan mulai menceritakan tentang kerajaan sorga. Yesus berkata, "Simon, tolaklah perahu itu ke tempat yang lebih dalam. Tebarkanlah jalan." Dan di situ kita tahu semua mujizat terjadi. Ikan yang banyak jumlahnya diperoleh oleh Simon dan teman-temannya. Namun saudaraku, perhatikan baik-baik. Ada kisah yang menarik, ada cerita, bahkan ada pesan moral yang menarik yang bisa kita dapatkan dari kisah nyata ini. Yang pertama, saudara perhatikan ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah, ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Sudah perhatikan, ada banyak orang hari itu yang ingin mendengarkan pengajaran yang Tuhan Yesus berikan. Tapi Yesus memandang sesuatu yang berbeda. Dia melihat ada 2 perahu di tepi pantai, di mana para nelayan-nelayannya sedang membersihkan jala tanpa membawa hasil. Semalam-malaman mereka mencari ikan. Saudara, Yesus naik. Mungkin saat itu murid-murid Yesus yang sebelumnya belum memahami apa maksud dan tujuan Yesus. Mereka hanya sekedar pasrah. Ya sudahlah, karena lihat orang banyak juga. Mereka mungkin berpikir dalam hatinya, siapa tahu setelah ini kami mendapatkan mujizat. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di sini Tuhan Yesus sedang memberikan sebuah pengajaran bagi kita semua, bahwa Yesus adalah guru yang mau mengajar, disertai bukti nyata kepada semua orang, dan ia memiliki fokus atau orientasi yang jelas
dalam sebuah pengajaran, yaitu menyatakan kebenaran kerajaan sorga. Para nelayan mungkin mengharapkan mujizat saat itu langsung terjadi ketika Yesus menghampiri mereka. Namun sebelum mujizat itu terjadi, ternyata Yesus mengajar terlebih dahulu. Yesus menceritakan kebenaran kerajaan sorga kepada banyak orang terlebih dahulu. Setelah itu, mujizat terjadi. Perhatikan baik-baik. Ketika seseorang memiliki sebuah pengajaran yang kuat, ketika seseorang memiliki pengajaran yang benar, maka dia memiliki cara pandangnya Allah sendiri. Maka dia memiliki cara pandang kerajaan sorga sendiri. Dan ketika orang itu hidup, dia hidup karena Injil. Rasul Paulus berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Jadi siapapun yang mengakui bahwa Yesus adalah Allah, dia wajib hidup berdasarkan Injil itu. Sebab Injil adalah kekuatan Allah. Dan kekuatan itulah yang mampu membuat cara berpikir kita, cara memandang kita, bahkan ketika kita beriman, kita lakukan semua sesuai dengan kebenaran. Banyak orang di muka bumi ini waktu mereka mengakui Yesus adalah Tuhan, mengiring Yesus, masih banyak dijumpai orang-orang yang berpikir bahwa hidup itu akan baik-baik saja. Masih banyak orang yang berpikir bahwa berkat akan selalu mengalir. Padahal tanpa disadari, ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sesungguhnya sumber mujizat ada dalam hidupnya. Sesungguhnya sumber berkat ada dalam hidupnya. Jadi tidak ada cerita untuk seseorang khawatir secara berlebihan tentang kehidupannya. Seperti ketika Yesus menyuruh Petrus, yang waktu itu namanya masih Simon, untuk menebarkan jalannya. Simon berkata, "Guru, kami sudah malam-malaman mencari ikan di tempat yang sama, nggak ada dapat apa-apa." Kira-kira seperti itu. Tapi ya karena Yesus yang perintahkan, akhirnya apa? Simon dan kawan-kawan lakukan saja. Saudara, kadang kita memakai cara berpikir kita waktu kita melangkah dalam iman, melangkah dalam kehidupan yang memerlukan iman. Lebih-lebih di saat pandemi corona ini sedang mewabah di seluruh dunia. Banyak orang berpikir, wah, percuma nih kita berdoa, percuma nih kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, toh wabah ini menimpa dunia, percuma nih ya. Kita kerja capek-capek, tapi akhirnya apa? Penyakit yang didapat. Kekasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus ketika dia menjumpai Simon dan teman-temannya yang lain, Tuhan Yesus punya tujuan, yaitu untuk menjadikan Simon dan kawan-kawannya sebagai penjala manusia. Yesus punya fokus yang jelas bagi kita semua. Dia ingin menjadikan kita lebih dari sekedar diselamatkan, tetapi juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini. Jadi kalau orang yang hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran, bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan apa yang menjadi amanat agung dalam dirinya, yaitu pergi memberitakan Injil. Ada banyak sekali teori dalam dunia ini yang seolah-olah kelihatannya bagus dan sebagainya. Tetapi ketika diperhadapkan dengan kenyataan yang sesungguhnya, yaitu hidup berdasarkan iman, enggak sedikit orang
yang pada akhirnya mempermalukan dirinya sendiri, bahkan meniadakan kebenaran firman Tuhan. Dengan apa? Konsepnya. Sekali lagi, cara pandang Allah sangat berbeda dengan cara pandang dunia ini. Dunia ini memiliki cara pandang itu sangat-sangat dangkal, sangat-sangat tidak seperti apa yang Bapak pikirkan. Dunia ini berkata uang adalah segala-galanya. Tetapi ketika penyakit itu datang, saudaraku, gak usah yang berat-berat deh. Corona aja, yang katanya kecil, gak kelihatan, semua uang seperti yang gak ada artinya. Ketakutan, kekhawatiran melanda. Bahkan ada sindiran yang berkata bahwa wah, kita ini mati bukan karena corona nih, tapi kita mati karena ketakutan. Ya, berita yang kita terima setiap hari di dunia ini itu tentang ketakutan, kematian, dan sebagainya. Sehingga ketika ada cara pandang kerajaan sorga yang diberitakan, dunia nyaris nggak memperhatikannya. Bahkan dunia nyaris tidak mempercayainya. Tapi saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan ini. Saudara semua adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan, yang tetap percaya bahwa firman Tuhan, Injil adalah kekuatan Allah. Lalu yang kedua, saudaraku, di bagian yang berikutnya, ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Di bagian inilah Tuhan Yesus membuktikan bahwa Ia berkuasa dan penuh kebenaran. Walau di awal Simon itu meragukan perintah Tuhan Yesus, namun pada akhirnya ia taat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di ayat 4 dan 6 ketika Yesus berkata, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalanmu. Saudaraku, di situ Tuhan Yesus sedang membuktikan bahwa Dia bukan hanya pribadi yang bisa mengajar, tapi Dia juga adalah pribadi yang bisa membuktikan apa yang diajarkannya itu benar adanya. Gereja harus paham betul ketika gereja menerima kepercayaan melakukan amanat agung. Salah satu penekanan yang Yesus katakan di sana, ajarkanlah mereka segala sesuatu seperti yang telah aku perintahkan kepadamu. Harusnya kita, gereja, itu bisa mengajarkan kepada dunia sesuatu yang Tuhan perintahkan. Bukan kita mengajarkan sesuatu yang tidak pernah Tuhan perintahkan. Dunia ini sedang membutuhkan yang namanya pertolongan. Dunia ini sedang membutuhkan yang namanya mujizat, kuasa, dan kemuliaan Allah. Gereja harus bangkit. Kita sebagai orang percaya harus bangkit mengajarkan sesuatu dengan penuh kuasa. Bukan karena kita pintar, bukan karena pendidikan kita yang tinggi, bukan mungkin karena kita rajin browsing, searching di Google dan sebagainya, lalu kita tahu dan kita mulai bicara. Enggak. Walaupun itu juga penting sebagai sebuah dasar atau pegangan. Tapi yang jauh lebih dahsyat lagi adalah ketika kita bisa mengajar dan kita juga menjadi pelaku dari apa yang kita ajarkan itu. Ketika saudara bicara tentang iman, lalu saudara khawatir tentang yang namanya keuangan saudara, maka sesungguhnya saudara ini hanya disebut sebagai seorang yang tahu tapi tidak pandai dalam melakukan. Kalau saudara adalah seorang pendeta, maka saudara berkhotbah tentang iman, namun dalam kesehariannya saudara masih khawatir tentang keuangan, khawatir tentang penghidupan, maka saya mau katakan engkau hanyalah seorang pendeta, bukan seorang hamba Tuhan. Karena kalau saudara adalah seorang hamba Tuhan, maka saudara tahu apa yang Tuhan mau punya.
Dia tidak sekedar sanggup mengubah batu menjadi roti, tapi dia bahkan sanggup mengubah kematian menjadi kehidupan. Jadi jangan pernah mengecilkan kuasa Tuhan dengan konsep-konsep atau pengajaran-pengajaran yang dunia punya. Sekalipun itu seolah-olah masuk akal. Saudaraku, saya sudah berjalan dari beberapa kota ke beberapa kota untuk membantu pelayanan-pelayanan di beberapa gereja. Saya sebut saja membantulah. Kalau saya bilang saya merintis, saya mendirikan, mungkin dianggapnya nanti terlalu superior. Namun saya melihat gereja-gereja yang Tuhan percayakan untuk sama-sama kita rintis, sama-sama kita bangun. Waktu kita meletakkan pondasi pengajaran iman yang benar, sampai detik ini gereja itu bertumbuh dengan sehat, bertumbuh dengan benar. Buktinya apa? Di saat pandemi seperti ini, gereja tidak khawatir, tidak lemah imannya, malahan mereka menjadi gereja yang saling menolong, saling membantu, tidak tinggal diam lalu memusingkan hal-hal yang sifatnya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Gereja-gereja itu bekerja begitu giat, tetap beribadah walaupun secara online, tetap menyalurkan berkat-berkat Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan tanpa harus ada pengumuman di mana-mana. Sangat disayangkan kalau sampai ada gereja yang mengumumkan keuangan gerejanya lalu ditayangkan secara massal, baik melalui YouTube, Instagram, atau apalah istilahnya. Itu merupakan sebuah hal yang sangat tragis. Simon, waktu dia katakan, "Guru, kami sudah semalam-malaman mencari ikan, namun kami tidak mendapatkannya." Di sini Simon bukan sedang meragukan tentang apa yang Yesus perintahkan hari itu, tapi Simon sedang berbicara apa adanya, bahwa mereka sudah bekerja sedemikian rupa, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena Yesus memerintahkan sesuatu, mereka taat, dan akhirnya mereka menerima mujizat. Simon gak perlu teriak-teriak kepada orang yang di tepi danau Genesaret itu, "Kami gak dapat ikan, kami gak dapat ikan, kami sudah lemah, kalian pulang saja, kalian pergi saja." Enggak. Mereka tetap fokus membersihkan jala. Harusnya gereja tidak usah teriak-teriak tentang keuangan yang kurang, makan minum yang kurang. Saya teringat lagu Pentakosta zaman dulu yang berkata, "Kerja buat Tuhan selalu manis, walau pikul salib selalu manis." Saya mungkin sedikit boleh ubah kata-katanya. Kerja buat Tuhan selalu manis, walau sonder gaji, tapi jangan nangis. Kita nggak perlu sampai membuat sebuah pengumuman bahwa kita kekurangan dan sebagainya. Cukup kita dan Tuhan yang tahu. Karena ketika kita punya kekurangan dan kita berharap hanya pada Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kita. Sederhana aja, jangan dibikin rumit. Sudah mempresentasikan sesuatu yang pada akhirnya memalukan nama Tuhan, itu adalah sebuah kemirisan, saya istilahkan. Jadi ketika kita bisa mengajar tentang iman, kita juga bisa mempraktekkannya dalam keseharian. Mau gereja besar, gereja kecil, sama saja. Mau gereja di kota, gereja di desa,
Tidak ada bedanya, tantangan tetap harus dihadapi. Satu ketika saya dan beberapa rekan pelayanan itu berjalan masuk ke dalam sebuah pedalaman di Kalimantan Barat. Masuknya kalau nggak salah dari Kecamatan Meliau, lalu menuju satu daerah di mana ada banyak gereja di pedalaman tersebut, namanya daerah Neksawa, ya, Neksawa. Lalu begitu saya masuk, saya lihat ada sebuah gereja Katolik yang gedungnya cukup besar, dan saya akhirnya tahu bahwa di situ tidak ada romo atau pastor yang menetap, karena memang jangkauannya cukup jauh, saudaraku. Namun jemaat di sana tetap setia. Untuk apa? Mereka melakukan ibadah secara Katolik. Dan dari kota biasanya datang entah sebulan sekali atau 2 bulan sekali memberikan pelayanan di sana. Dan saya tanya, apakah mereka menderita dengan keadaan mereka? Mereka katakan sesuatu yang di luar perkiraan saya. Karena mereka tinggal di pedalaman, orang-orang yang sangat sederhana sekali. Mereka katakan begini, bukan soal makan, minum, pakai yang kami takutkan, namun sesuatu yang jauh lebih berharga dari itu, yang membuat kami ini seperti orang yang tidak punya. Apa itu? Yaitu kehidupan rohani. Namun bersyukur kami setiap bulan atau 2 bulan sekali pada akhirnya dikunjungi oleh utusan dari kota untuk melayani kami, dan kami setiap hari diberi panduan untuk kami berdoa di rumah masing-masing. Saudara perhatikan baik-baik. Tantangannya yang terberat itu bukan sesuatu yang sifatnya jasmani. Bagi orang pedalaman, yang terberat adalah makanan rohani. Tapi aneh, kalau bagi orang yang ada di kota besar, justru yang dikhawatirkan masalah-masalah jasmani. Lalu bagaimana dengan perkara rohani? Apakah kita mau melupakan semua itu? Saya berdoa, kita semua tetap memiliki rasa haus dan lapar akan sesuatu yang sifatnya rohani. Dan di bagian yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9, ketika Simon mengalami mujizat dan menerima berkat berlimpah, ia segera memanggil teman-temannya untuk saling berbagi. Pesan moralnya begini, jangan egois. Ketika saudara dan saya menerima berkat atau kepercayaan dari Tuhan, jangan egois. Dalam bahasa sehari-hari, jangan makan sendiri. Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya, apa yang kalian punya? Untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk wanita dan anak-anak. Murid-murid itu berkata, kami hanya memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan. Saudaraku, dari sesuatu yang sedikit itu, Tuhan bisa mengubah untuk memberkati banyak orang. Seorang janda di Sarfat, ketika dia memberikan sesuatu yang mungkin tinggal sedikit, dan hanya untuk dia serta anaknya, setelah itu mereka nggak tahu mau makan apa lagi. Dia memberikan kepada seorang hamba Tuhan, dan akhirnya Tuhan buat mujizat yang dahsyat. Dalam hal ini kita belajar, ketika kita memiliki sesuatu dan Tuhan minta untuk kita berbagi dengan yang lain, jangan tahan berkat itu. Kita bagi, lebih-lebih dalam masa kesulitan seperti ini. Orang yang punya iman, saudaraku, berapapun yang dia miliki, dia akan bagi dengan saudara-saudara yang lain. Karena prinsipnya begini, terlebih besar berkat memberi daripada menerima.
Kalau kita sudah tahu prinsip kebenaran firman Tuhan itu, maka kita nggak akan jadi orang yang egois. Ingat kisah Yusuf. Oleh karena hikmat yang Tuhan berikan kepada dia, dia mempersiapkan lumbung-lumbung selama 7 tahun masa kelimpahan untuk menghadapi 7 tahun masa kesusahan. Kalau gereja itu benar, gereja itu sehat, maka selama ada kesempatan, mereka mengisi lumbung-lumbung mereka dengan apa yang Tuhan berikan. Dan ketika masa kesusahan ini, mereka justru tampil sebagai orang-orang yang menjadi berkat. Jadi enggak mengeluh kembali lagi soal keuangan gereja yang minus, soal keuangan gereja yang enggak, bahkan menyalahkan jemaat yang tidak memberikan persembahan. Di mana kasih kita? Justru harusnya gereja, apalagi boleh katakan gereja yang besar, jadi berkat buat banyak orang. Ada banyak teman-teman hamba Tuhan yang saya perhatikan, walaupun mereka adalah gembala-gembala di gereja-gereja yang kecil, tapi mereka dengan giat menjadi berkat bagi banyak orang di sekelilingnya. Dan itu yang memotivasi untuk yang lainnya pun melakukan hal yang sama. Harusnya kita punya prinsip yang sama seperti Simon. Ketika perahunya itu mulai penuh dengan ikan-ikan, dia memanggil teman-temannya untuk membantu dia. Dengan kata lain, dia panggil teman-temannya untuk menikmati sukacita dari sorga. Itu cara pandang kerajaan sorga. Karena dengan demikian, kita layak disebut sebagai apa? Penjala manusia. Kalau kita hanya memikirkan diri kita, kalau kita hanya untuk memperkaya diri kita, kalau kita hanya untuk gaya-gayaan istilahnya dalam dunia pelayanan ini, maka saya pastikan nggak ada jiwa yang dimenangkan. Kalaupun dalam gedung kita ada banyak orang yang datang, itu bukan karena kita memenangkan jiwa-jiwa itu. Ya, tapi mungkin ada entertainment yang bagus dalam gedung gereja, ya, pembicara-pembicara yang lucu, yang terkenal yang datang, sehingga orang itu berkumpul rame-rame di situ. Padahal Kristus itu mengajarkan kepada kita untuk kita pergi memberitakan Injil sampai ke ujung-ujung bumi. Sampai ke ujung-ujung bumi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudah belum kita melangkah memberitakan Injil sampai ke ujung bumi? Kita berdoa sama-sama. Kita minta, Tuhan, di mana ujung bumi bagi diriku? Misalkan itu lingkungan tempat engkau tinggal, misalkan itu perusahaan tempat engkau bekerja sebagai ujung bumi, disitulah engkau beritakan Injil. Di sanalah engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Saya berdoa, biarlah pemberitaan firman Tuhan ini mengajarkan kita sebuah perspektif kerajaan sorga yang harusnya ada dalam diri kita, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap orang yang berharap penuh kepada Tuhan itu akan menikmati kehidupan dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pemberitaan firman-Mu, hamba-Mu selesaikan sampai di sini. Namun hamba percaya karya Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan sabda firman-Mu. Dan Tuhan berkati mereka semua, secara khusus dalam pandemi ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan,
Yang kekurangan Tuhan tambahkan, yang lemah Tuhan beri kekuatan, yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka hati dan angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah segala rahmat, berkat, anugerah, cinta, dan kasih sayang dari Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus Tuhan yang kita muliakan, dan dimateraikan dalam persekutuan yang manis bersama pribadi Roh Kudus, menyertai setiap kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, yang diberkati bersama-sama. Katakan